Oke, selamat berjumpa. Kali ini kita akan belajar menggunakan program aplikasi terapan di bidang struktur, yaitu SAP 2000, dan yang saya gunakan adalah SAP 2000 versi 14. Jadi apabila pertama kali membuka itu lewat yang ini. Apabila Anda sering membuka SAP 2000, saya menyarankan ini dilakukan klik kanan, kemudian send to desktop. Maka Anda akan membuat sebuah icon di sini SAP 2000. Dan sebelum menggunakan SAP 2000, itu saya syaratkan untuk Anda membuat sebuah folder untuk menyimpan file-file yang nantinya akan Anda kerjakan. Caranya adalah klik di bagian komputer, misalnya ya, ini untuk yang sedang saya gunakan. Untuk Anda boleh tidak sama, yang saya sarankan hanya caranya. Jadi saya berada di D, kemudian saya membuat folder baru ya, ini saya namakan latihan SAP. Enter. Kemudian di sini saya membuat folder baru lagi. Misalnya setiap kita membuat sebuah project itu di dalam SAP akan banyak sekali filenya, maka oleh karena itu kita membuat folder baru ya. Jadi di sini saya beri nama balok, kemudian enter. Setelah terbentuk folder, jadi ya tadi saya sampaikan untuk Anda, di sini ada latihan SAP, kemudian di dalam latihan SAP ada folder namanya balok. Setelah itu kita akan tutup. Kemudian langkah berikutnya kita akan masuk ke SAP seperti ini, kita klik 2 kali juga bisa, atau kita sorot kemudian kita enter juga bisa. Kalau sudah masuk seperti ini, kemudian lakukan pilihan next di sini, kemudian OK. Kemudian untuk selanjutnya ini saya besarkan maksimal, ini juga maksimal. Langkah yang berikutnya, di pojok kanan bawah itu ada berbagai macam satuan seperti ini. Karena kebiasaan kita itu dengan menggunakan satuan kilogram meter, maka ini yang saya pilih. Atau Anda juga bisa melakukan file new model di sini. Nah, ini tempat pilihannya tadi itu bisa dilakukan di sini juga. Kemudian untuk yang pertama di dalam SAP itu ada blank, kemudian ada lagi new model, Tano, ada grid only, ada beam, ada traces. Yang pertama saya ajak Anda adalah melakukan di pilihan beam, artinya merancang balok. Kemudian di dalam balok ini oleh SAP diberikan 2 buah balok ya, dimana masing-masing balok itu panjangnya 6. 6 apa? Karena satuannya meter, kilogram meter, berarti 6 nya itu 6 meter. Kemudian kalau kita OK begini, maka kita akan memilih satu window saja. Jadi untuk satu window itu kita klik ini, kemudian 3D, perhatikan setelah 3D, kemudian tampilannya bisa Anda rubah, ini tampak XY, kemudian di sini. Nah, jadi tampilan seperti ini yang akan kita menikmati untuk latihan SAP. Kemudian dari sini ini ada kejelasan ya. Jadi di sini ada tumpuan, di sini ada tumpuan, di sini ada tumpuan. Kemudian SAP itu di sini ada
unit koordinat sistem miliknya SAP. Bagi Anda yang sudah pernah belajar AutoCAD ini lebih mudah untuk mengerti. Dia selalu berada di tengah-tengah. Jadi 6 meter tadi adalah dari tumpuan ini sampai tumpuan ini adalah 6 meter. Kemudian dari tumpuan ini sampai tumpuan ini itu adalah 6 meter. Itu adalah maksud daripada keterangan tadi. Kemudian walaupun ini belum Anda setting di banyak hal untuk itu, misalnya Anda menginginkan memberikan beban, itu Anda klik dulu ini. Nah, yang dimaksud ini balok 1, anggap saja ya, untuk ini balok 1. Kemudian untuk memberikan beban itu di sini frame load. Kemudian latihan pertama memberikan beban distribusi, beban merata. Misalnya beban merata itu, ini masih belum saya bahas semuanya secara detail. Pemberian beban itu misalnya 1000, berarti 1000 itu atau 100 ya, 100 itu 100 kg per meter panjang. Kemudian kalau kita oke, artinya dari ujung ini sampai ujung ini beratnya 100 kg tiap meter. Kemudian yang ini, kalau Anda juga ingin memberikan beban, memilihnya assign, kemudian frame load. Jadi kita ulangi lagi, frame load, distribusi, misalnya bebannya adalah 200, dan oke. Jadi dari yang berikutnya ini, balok yang kedua ini bebannya 200 per meter panjang. Kemudian untuk tumpuan, jadi untuk tumpuan itu ini dianggap tumpuan sendi, ini tumpuan roll, ini tumpuan roll. Tumpuan sendi itu dianggap ya, mempunyai 2 bilangan tidak diketahui, sedangkan tumpuan tumpuan roll dianggap mempunyai 1 bilangan tidak diketahui. Karena ini dari sini ini 2, ini 1, ini 1, maka jumlah total tumpuan ini ada 4. Karena ada 4, ini sudah dianggap konstruksi statis tak tentu. Nah, ini untuk tingkat mahasiswa ya. Di tingkat SLTA ya, ini mekanikanya untuk saat ini tidak sampai sedemikian jauhnya. Jadi kalau Anda yang masih tingkat SLTA untuk mempelajari SAP, itu di Indonesia itu kurang berkenan, walaupun tidak ada larangan ya, kecuali Anda meminta bimbingan secara khusus di tempat-tempat pelatihan di bidang struktur ya. Kemudian berikutnya, untuk mengerti tumpuan itu caranya adalah kita klik di sini tumpuannya, kemudian assign, kemudian Anda pilih join. Jadi ini kita buang dulu ya. Jadi di sini assign, kemudian join, kemudian restrain. Jadi apabila Anda ingin mengganti tumpuan itu, misalnya kita ganti tumpuannya jepit. Nah, ini maksudnya begini. Di dalam hal ini translasi itu apabila ada checklistnya itu tidak. Jadi kalau translasi dicawang ini artinya X, Y, Z nya itu tidak ya, jadi tidak melakukan translasi. Kemudian rotasi itu dicawang ini artinya tidak melakukan rotasi. Jadi kalau kita klik di sini oke, berarti ini tidak melakukan perpindahan dan tidak melakukan perputaran. Kemudian untuk yang ini assign, join, restrain, kemudian apabila Anda ganti sendi ya, oke. Ini kita ganti sendi, assign, join, restrain, kita ganti sendi, oke. Nah, kemudian apabila Anda ingin melakukan run atau mengerjakan project
balok ini. Nah, kita lakukan run ini untuk sementara ya, untuk pengenalan atau introduction sub. Introduction sub itu tidak sederhana belajar aplikasi yang lain ya, caranya kompleksitasnya cukup tinggi. Anda diharapkan mengerti mekanika teknik, mengerti konstruksi baja, mengerti konstruksi beton, konstruksi kayu, dan ini dasar dari semua ilmu teknik sipil. Nah, kemudian kita lakukan run. Pada waktu Anda melakukan run ini tadi kita membuatnya di folder D, maka D nya kita klik, kemudian di latihan sub, maka di sini kita klik, lalu di sini Anda klik 2 kali, disebut saja balok 1. Kemudian begitu Anda klik save, maka program sub akan mengerjakan hal ini. Akhirnya muncul seperti ini tampilannya. Kemudian untuk melihat hasil momen bidang D atau bidang geser, itu melihatnya lewat di sini. Frame kabel lewat di sini, kemudian OK. Ini masih berwarna kuning dan merah. Kemudian apabila Anda ingin melihat ini nilainya yang di bagian bawah ini, filenya ini dipindah di bawah, kemudian OK. Kemudian untuk melihat nilai atau bidang D nya itu tempatnya di sini, kemudian geser ke sini, pindah ke sini. Nah, seperti inilah hasil daripada perhitungan terhadap balok ini. Kemudian nanti akan kita sambung lagi. Sebenarnya Anda tidak diperkenankan ya mempelajari ini secara langsung, karena harus mengetahui dasar-dasar prinsip mekanika teknik secara mendalam. Tadi akan kita perlihatkan di materi berikutnya. Nah, itulah hal-hal yang bisa Anda buat untuk Anda, karena di latihan ini nanti banyak sekali yang harus jadi satu perintahnya, kedua pemahaman mekanika tekniknya secara manual, kemudian pemahaman konstruksinya, apa maksud dan tujuannya, kemudian bahaya terapan di lapangan, karena ini hanya terapan di komputer. Di dalam komputer ini aplikasinya di lapangan tidak sesederhana apa yang Anda bayangkan di sini. Jadi belajar sub itu harus telaten dan sabar. Jadi kalau untuk mengedit ini kita klik OK. Jadi untuk mengedit itu kita klik OK. Untuk melakukan running ini run ini, kemudian run lagi seperti tadi, langsung keluar hasilnya. Ya, selamat mencoba dulu. Nanti Anda bisa ikuti untuk materi-materi berikutnya setelah materi ini Anda terapkan dengan berbagai macam model dan pelatihan yang mendekati sama atau sama.